Do you want to create cool and inspiring events at AdAmerica? Easy. You can go to our website at www.adamerica.or.id. If you've clicked it, then choose Create an Event. Pada Ramadan tahun ini, masyarakat di seluruh dunia, termasuk warga Amerika dan Indonesia, sedang bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Meskipun kita berjauhan secara fisik, semangat kita tetap bersama dalam menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momen untuk refleksi diri dan peduli dengan sesama. Saya Heather Variava, Kuasa Usaha ad interim Kedubes AS, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Hello everyone, welcome to AdAmerica TV. My name is Anton. I'm one of AdAmerica's e-guides, and AdAmerica is the U.S. Embassy's American Center here in Jakarta. And our mission is to provide a space for young Indonesians to learn more about the United States. We would like to welcome all of our audience joining us online. And for now, we have temporarily moved to a solely digital platform so you can enjoy our events from the comfort of your own home. And for those of our audience joining us through Zoom, welcome. You can use the chat box feature to leave your questions and also to say hi to each other with the other participants. And in today's episode, we will be talking about the story of plastic and the role of youth. So for those of you who are interested in environmental issues, this is definitely the event for you. And now I have an icebreaker question for our event today. And you can answer this question on our social media platforms. And the question is, COVID-19 has increased the demand for some plastic-based items. Which one of these plastic-based items is not experiencing an increase in demand? Is it A, straws, B, bags, C, packaging, or D, bottles? I'll repeat the question one more time. COVID-19 has increased the demand for some plastic-based items. Which one of these plastic-based items is not experiencing an increase in demand? Is it A, straws? Is it B, bags? C, packaging? Or D, bottles? And remember, you can answer this question through the comment section of our social media. And for those of you watching, also don't forget to take a selfie and tag us at AT America on Instagram. And now, before we begin today's event, we are going to have a poll. And the poll will show up on your screen in a minute. Okay, I'll take you guys through the poll. The first question is, where did you hear about this event? This is a single choice, so choose one. Did you hear from our social media, or maybe from our partners' social media, or maybe through our website, or maybe through other means? That's the first question. And the second question is, where are you watching from? Are you watching from Java, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Papua, East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, Maluku, or maybe from outside of Indonesia? And the third question, this is a multiple choice, and you can choose more than one. So you can choose, for example, Zoom, YouTube, and Facebook Live. You can choose more than one and a maximum of 3. The first one is, the question is, what is your favorite platform to stream digital events? Is it Zoom, YouTube, Facebook Live, Periscope, or AdAmerica website? And the last question is also, you can choose more than one answer. You can choose a maximum of 3. What type of digital programs do you want to see from AdAmerica? You have American Education and Skills, Science for Technology and Innovation, Democracy and Governance, Entrepreneurship and Business, Arts and Culture, Protecting Natural Resources, Women's Empowerment, or YCLE Alumni. And
Thank you for answering our polls. And now, to start today's event, I would like to invite our moderator for today, Rahyang Nusantara. Halo Mas Rahyang, apa kabar? Halo. Terima kasih Mas Anton. Kabar baik, apa kabar juga Mas Anton? Kabar baik juga Mas Rahyang. Mungkin sebelum kita mulai acaranya, boleh diceritakan dulu sedikit kira-kira kita akan bahas apa di sore hari ini? Ya, di sore hari ini kita akan bahas mengenai film The Story of Plastic dan juga peran anak muda dalam mencegah sampah plastik. Judul utamanya kira-kira seperti itu. Baik, menarik sekali Mas Rahyang. Silakan. Oke, terima kasih Mas Anton. Ya, selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir dan bergabung di platform Zoom ataupun di sosial media @Amerika. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai film The Story of Plastic yang sudah ramai dibicarakan sejak bulan lalu karena sudah di-launching secara hampir global ya di seluruh dunia sejak 22 April tepat di Hari Bumi. Buat teman-teman yang bergabung di webinar kali ini juga kemarin sudah mendaftar untuk mendapatkan link untuk bisa menonton filmnya. Sekedar informasi, link yang teman-teman telah dapatkan itu masih bisa diakses sampai tanggal 17 Mei pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau ada yang masih belum sempat menonton filmnya, masih bisa lagi ditonton besok sampai tanggal 17. Sedikit sinopsis mengenai film The Story of Plastic. Jadi film ini sebetulnya menceritakan mengenai krisis buatan manusia hingga menyebabkan polusi plastik dan dampaknya terhadap kesehatan makhluk hidup dan juga planet bumi ini. Film ini menampilkan para ahli dan aktivis dari benua Asia, Amerika, dan Eropa, dan mengungkapkan secara komprehensif konsekuensi daripada polusi plastik ini terhadap baik secara lokal, nasional maupun global. Menariknya film ini menampilkan dua aktivis dari Indonesia, yaitu Tiza Mafira dari Jakarta dan juga Prigi dari Gresik, yang mana dua isu yang diangkat adalah sampah plastik sekali pakai dan juga sampah impor. And we also have Froilan and Von from the Philippines in the movie, who are also the inspiring activists of the Break Free from Plastic. Program Envara Challenge yang diinisiasi oleh Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dan Amerika sejak 2016 juga menjadi salah satu daripada scene film ini. Beberapa narasumber hari ini juga berasal dari peserta program Envara Challenge. Buat teman-teman yang ingin juga menyaksikan film ini di lain waktu selain tanggal 17 Mei ini juga bisa mengakses film ini di Discovery Go, di Amazon, di Apple TV, dan juga di Xfinity dengan harga-harga tertentu, jadi nggak gratis. Oke, webinar kali ini akan dilakukan secara bilingual. So the webinars will be conducted in bilingual, bahasa Indonesia and English, because we have special guests from the Philippines. Hi Tiara. So our first speaker is Tiara Samson from Break Free from Plastic, based in the Philippines. She is the Plastic Free Campus Coordinator. Lalu pembicara kedua kita ada dari Afifah Elhan, Top 10 Envara Challenge 2018 dari SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Saya lihat itu ibu gurunya juga hadir. Lalu ada Mia Nur Amalia Aim, Top 3 Envara Challenge 2019 yang baru-baru ini juga dilaksanakan dari SMA Negeri 8 Kota Bandung. Halo kepada tiga narasumber. So before I continue to presentations, I'd like to share with you some house rules. Jadi ada beberapa house rules yang akan disampaikan. Sebentar lagi akan muncul di layar teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa update di media sosial dengan hashtag diet kantong plastik, hashtag break free from plastic, hashtag tumbuh di rumah. Dan juga jangan lupa mention @IDDKP, @ATAmerika, @Break Free from Plastic untuk di Instagram, atau
PRK Free Plastic on Twitter. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa menuliskan langsung di aplikasi chat di Zoom atau di kalau mengikuti di YouTube bisa mengikuti fitur comments. Bahan paparan narasumber nanti akan dikirimkan melalui email yang telah terdaftar. Lalu nanti kami juga akan ada social media challenge yang akan berakhir pada tanggal 20 Mei 2020 dan berhadiah tas bakul kurun. Ini adalah hasil kerjasama Gerakan Indonesia di Kantong Plastik, Amerika dan juga di So I would like to give the first presentation to Tiara from the Break Free from Plastic. Hi, Tiara. Hi, Ryan. How are you? Good. How are you? I'm good. Good to see you here. Thank you. Thank you for inviting me. Yes, of course. So Tiara will talk about the Plastic Free Campus program, which was recently launched in several countries, right? So Yes. I remember talking about the Plastic Free Campus a year ago in Thailand when we Yes. met for the Break Free from Plastic meetings. So how's the lockdown in the Philippines? Oh, you might be hearing the news. It's not very good here. So I will spare you the bad news, but I am okay. I am lucky to be having shelter and enough supplies. But the Philippines is under a crisis with this lockdown. Cool. But you and your family are all right, right? Yes, we're doing Are all okay. fine, yeah. Okay, so I will give you the chance to present your presentation about the Plastic Free Campus. So yeah, time and place is yours. Thanks, Ryan. So I think Sarah will be sharing my presentation. Hi, Tiara. So I think we have a little bit technical issue here. Maybe you can give your brief information about what you're doing in the Break Free for Plastics and what's the Plastic Free Campus is about. All right. So hi everyone. I'm Tiara from Break Free from Plastic. I'm the Plastic Free Campus Coordinator. Thank you again to Indonesia Plastic Bag Diet and at America for inviting me to talk about plastic free campuses. So basically, Plastic Free Campuses is a program that aims to unite and help schools and universities worldwide move away from single-use plastic, implement policies and alternative systems in their schools, and shift the narrative on plastic pollution, which I will be getting into later. We recently launched. We were supposed to launch last February, and then it was postponed to March, and then it was postponed again into digital because of COVID-19. So we were supposed to have a physical convention here in the Philippines for administrators and students who wanted to lobby for this in their schools. So for now, we are transferring content online that's open to the public and not just for those who are invited to the launch. So yeah, that's what's been happening. I will get into it in my presentation. So if there are problems, I can share the screen myself if you guys would like. Yes, please. Thank you so Okay. much. No problem.
So are you guys seeing my screen? Is it good? Yes, yes, we can. Okay, thank you. Okay. Yeah, so I just explained what Plastic Free Campus is, and then I'll get into the overview of the program, what we've been up to for the past year. As Ryan has mentioned that we have started this project a year ago. So again, Plastic Free Campuses is a network of students and administrators. We also have parents and alumnus of schools and teachers on board with us who are lobbying for their schools to go plastic free. And this movement sprouted from the fundamental idea that educational institutions can set the standard for institutions at large. So that means solutions implemented at campus or school level can be replicated at country or state or city level. And schools and universities play a big role in shaping the future of the youth and have a direct impact in their knowledge, lifestyles, and worldviews. So that's why we care so much about campuses, is the students play a big role in being part of the solution instead of contributing to the problem unconsciously of climate change. So we value their education and their awareness towards this movement. And at the same time, it has also been youth movements throughout history that have been crucial in sparking radical societal change. So students have been at the forefront of most social movements. That includes the Tiananmen Square protests in China, to the Vietnam War protests in the US. And more recently, the youth have been more leading the climate protests or climate change movement and fighting for their immediate future. So the Plastic Free Campus movement was born out of this, and it is a global network, again, of schools and students going plastic free. It's an avenue for them to share their knowledge and discuss their insight through discussion groups and scheduled online sessions. It also acts as a resource hub that's available in the website for steps to go plastic free and resources for plastic free events, policies, alternatives, awareness campaigns, etc. So you can see here the campus blueprint. That's the blueprint that we share with administrators who want their schools to go plastic free. And this is a collated step-by-step tool that's from the best practices of schools that have gone plastic free all around the world. And if you're a student or a parent or a teacher who wants to lobby for this in their school and you want your administration on board, we also have an action plan available for that on how you can get started on doing that. And lastly, Plastic Free Campuses also offers microgrants to students, schools, and organizations who want to campaign for this or who need funding for this initiative in their schools. And this Plastic Free Campus movement was born from the Break Free from Plastic movement, which is the first movement where groups from all around the world are working at different stages of plastic life cycle and have come together to work towards a collective vision. And that goal is to achieve systemic change by tackling pollution along the whole plastics value chain, not just the end chain, and focusing on prevention rather than cure and advancing lasting solutions. So this picture was taken last year with Rahyang in Thailand. And we have over 1,900 organizations all around the globe and 6,000 individuals on board with us who are already part of the movement. So Plastic Free Campuses is formed by our organization members in Break Free from Plastic with organizations from the US, Asia, Latin America, Europe, and Africa. And to date, we have over 3,200 schools already on board who are committed to go plastic free and are in consultations with us and organizing committee members from all around the world. So in the Philippines, we also have a few that you might not be familiar with, but we have some big schools already on board with us here. And lastly, in response again to COVID-19, we've migrated our content for the launch into online sessions for this May. And if some of you are interested,
we still have 3 sessions left. And the last one is on student survival, the student survival guide to campaigning, which is geared more for students. And you can sign up through this link. So that's my quick presentation for plastic-free campuses. If you have any questions, you can ask later at the Q&A. Thank you, Tiara. So there is one thing from your presentation that make me interested to talk about. You provide the micro grants. So how schools or campus can get a chance to access the micro grants? Yeah, so they can apply through the website. That's bit.ly/plastic-free campuses. And I can also send the link to you guys so you can share it with those schools that are interested in your network. Yes, please. Maybe you can share the link to the chat room so our participants who are interested to access the grants can see it. Thank you so much, Tiara. It's a very good campaign. I look forward to collaborate with you for the plastic-free campus. So we also have 2 other speakers from our version of plastic-free campus named Enviro Challenge. We have this program since 2016, collaboration with the At America and my organization's Plastic Bag Diet Movement. Jadi narasumber selanjutnya adalah Afifa Elhan dari SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Halo Elhan, panggilannya Elhan ya. Halo Elhan, mana nih Elhan ini? Oke, kayaknya ada technical issue juga, jadi kita langsung ke narasumber selanjutnya. Halo Mia. Halo Mia ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kumaha damang di Bandung? Alhamdulillah damang. Ya, jadi Mia ini adalah salah satu peserta dari Enviro Challenge 2019 dan mendapatkan penghargaan sebagai top 3 school karena implementasinya yang kami nilai sangat baik, bisa bersaing dengan peserta-peserta yang lainnya. Dan sekarang Mia akan menceritakan apa sih telah dilakukan oleh Mia dan kawan-kawannya di SMA Negeri 8 Bandung dalam upayanya mencegah sampah plastik. Silakan Mia. Terima kasih Kak Rahyang. Jadi perkenalkan, nama saya Mia Nur Amalia Aim dari SMA Negeri 8 Bandung. Di sini saya ingin mempresentasikan program di sekolah saya yang bernama ASUP, Anti Single Use Plastik. Nah, ASUP ini apa sih? Jadi ASUP ini adalah sebuah program yang diterapkan di SMA Negeri 8 Bandung dalam rangka mengurangi single use plastik. Dan tujuannya juga untuk mengubah kebiasaan warga sekolah kami dalam penggunaan single use plastik. Program ini awalnya digerakkan oleh ekstrakurikuler pencinta lingkungan yang bernama Konservasi 8. Alasan dibuatnya kegiatan ini adalah karena tingginya konsumsi single use plastik di sekolah kami. Lalu kami pun mengikuti Enviro Challenge untuk memecahkan masalah yang ada di sekolah kami ini. Nah, ada apa aja sih kegiatan di sekolah di program ASUP ini? Ada 4. Yang pertama, sosialisasi program ASUP. Yang kedua, zona anti plastik. Yang ketiga, One Day Without Plastik. Dan yang keempat, cap dan kartu Aku Koplak. Aku Koplak itu singkatan dari Ayo Kurangi Konsumsi Plastik. Nah, yang sosialisasi program ASUP ini hanya dilakukan oleh anggota Konservasi 8 dalam menyampaikan apa sih ASUP ini. Jadi, apa latar belakang kami mengadakan programnya, apa aktivitas yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada program zona anti plastik. Nah, kalau program ini adalah, jadi kita menetapkan suatu area di SMA Negeri 8 Bandung yang tidak boleh dimasuki sama single use plastik gitu, dalam bentuk apapun. Dan di zona ini juga dilaksanakannya setiap hari. Jadi zona anti plastik itu dilaksanakan setiap hari dan diawasi oleh seluruh warga sekolah. Area yang ditetapkannya itu di Gazebo Digital Park.
Kemudian ada One Day Without Plastic. Nah, dari namanya kan udah kelihatan ya, jadi 1 hari tanpa plastik. Jadi ada 1 hari di 1 minggu itu tidak diperbolehkannya menggunakan single-use plastik. Jadi seluruh warga sekolah itu diwajibkan membawa misting dan tumbler dari rumah dan diwajibkan juga membawa tote bag gitu. Nah, hari yang ditetapkan sebagai One Day Without Plastic itu di hari Jumat. Selanjutnya ada program cap dan kartu Aku Koplak. Nah, ini tuh sebenarnya tujuannya untuk menambah motivasi dan antusiasnya para siswa gitu, biar mereka mau melaksanakan program asup ini. Setiap siswa yang membawa misting atau tumbler dari rumah akan mendapatkan cap atau poin yang nantinya akan dikumpulkan per kelas. Kelas yang dapat cap atau poin terbanyak akan mendapatkan reward seperti dispenser atau tumbler. Selanjutnya, kami juga menerapkan kebijakan di program asup ini. Nah, kebijakannya itu, kalau kita membeli makanan atau minuman dengan menggunakan kemasan single-use plastik, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp2.000. Sedangkan membeli makanan atau minuman dengan kemasan single-use non-plastik, maka akan diberi tambahan Rp1.000. Jadi intinya kita ingin mengurangi single-use gitu, entah itu plastik atau non-plastik, sebenarnya kita pengen menguranginya. Nah, solusi inilah mungkin kebijakan ini yang bisa diterapkan kita untuk mengurangi hal tersebut. Kemudian, ini adalah hasil dari masing-masing aktivitas yang dilakukan. Nah, untuk zona anti plastik sendiri, membentuk karakter siswa jadi lebih tanggung jawab dan lebih taat aturan. Yang tadi saya bilang bahwa zona anti plastik itu tidak boleh dimasuki oleh single-use plastik dalam bentuk apapun. Untuk One Day Without Plastic sendiri, hasilnya itu single-use plastik berkurang. Lalu untuk cap dan kartu Aku Koplak, itu mengubah kebiasaan dari warga sekolah gitu. Jadi kan asup ini tuh program di sekolah kan. Tapi ada teman-teman saya yang ketika keluar dari sekolah, mereka menerapkan apa yang diterapkan di asup. Jadi ketika mereka keluar sekolah, dia mau jajan kayak telur gulung atau batagor gitu ya, mereka memakai misting gitu. Jadi apa yang diterapkan di sekolah diterapkan juga di luar sekolah. Selanjutnya ada hasil yang memang dari keseluruhan program yang kita laksanakan. Pertama, single-use plastik berkurang secara signifikan. Nanti ada grafiknya saya tunjukkan. Yang kedua, anggota sekolah, seluruh warga sekolah itu jadi lebih aware, jadi lebih peduli terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, lingkungan juga jadi lebih terasa nyaman dan bersih. Selanjutnya adalah grafik tadi yang saya bilang. Nah, ini adalah grafik yang kami perhitungan yang kami lakukan di bulan November. Yang didominasi oleh warna biru itu adalah yang kami lakukan di kantin, sedangkan yang ungu adalah yang di kelas. Nah, bisa dilihat yang grafik yang didominasi warna biru ini, bahwa single-use plastik itu udah 0 gitu. Jadi maksudnya kita tidak memproduksi lagi single-use plastik. Kami tidak mengeluarkan lagi single-use plastik dari kantin. Mungkin hanya ada 4 yang keluar di hari Selasa, tanggal 19 November. Tapi melihat grafik seperti ini, yang rata-ratanya 0, berarti program asup ini memang berhasil di SMA Negeri 8 Bandung. Boleh selanjutnya. Ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder-nya di sekolah kami. Ada 4 pihak organisasi yang sangat berpengaruh. Yang pertama dari Konservasi 8-nya sendiri, yang sebagai penggerak dan pengawas. Lalu ada OSIS yang membantu kami dalam membagikan absen pembawa bekal ke kelas-kelas dan mengambilnya juga, dan ikut mengawasi juga gitu. Lalu ada MPK, Majelis Perwakilan Kelas, dia membantu kami dalam mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi dari semua anggota 8, semua warga 8. Jadi kalau misalkan ada warga 8 yang punya pendapat, kritik, saran mengenai program asup ini, akan dikumpulkan di MPK dan MPK akan menyalurkannya kepada Konservasi 8 untuk ditindaklanjuti. Kalau untuk dari pihak sekolahnya sendiri, sangat-sangat mensupport, sangat-sangat memfasilitasi kami, seperti kalau kita ada rapat, difasilitasi nih ruangannya, terus kalau kita mau buat surat untuk orang tua juga, difasilitasi gitu. Selanjutnya ada gambar-gambar kegiatan kami di sekolah selama program asup ini. Nah, ini adalah sosialisasi kami ke kelas-kelas. Nah, itu yang pakai baju hijau-hijau gitu, itu adalah anggota Konservasi 8. Selanjutnya, boleh.
ini adalah penandatanganan MOU. MOU ini ditandatangani oleh kepala sekolah, seluruh Wakasek, perwakilan Satpam, perwakilan kantin, perwakilan guru, ketua konservasi 8, ketua OSIS, ketua MPK gitu. Jadi yang berkepentingan menandatangani nota kesepahaman itu. Selanjutnya. Ini adalah rapat evaluasi. Jadi di awal-awal pelaksanaan ASUP ini di sekolah itu kami melakukan rapat evaluasi. Kan banyak tuh yang mungkin ada gangguan, kendala, apalagi dari pedagang kantin yang pada awalnya merasa dirugikan karena si pendapatannya jadi sedikit berkurang. Nah, di rapat evaluasi ini kita bahas, kita diskusikan, dan alhamdulillah solusinya tuh ada gitu. Selanjutnya. Nah, ini penyerahan reward yang tadi termasuk dari aktivitas cap dan kartu Aku Koplang. Nah, ini adalah proses pembuatan surat untuk orang tua mengenai ASUP. Jadi, kenapa sih kita mengajak orang tua untuk terlibat dari program ASUP ini? Kan yang seperti kita tahu bahwa orang tua dan keluarga itu adalah orang-orang yang pertama kali bertemu sama anak. Jadi, pasti anak itu pertama kali belajarnya dari orang tua atau dari keluarganya. Nah, jadi mungkin ada beberapa orang tua yang belum sempat atau terlalu sibuk untuk ngasih tahu anaknya tentang kelestarian lingkungan atau tentang permasalahan sampah gitu, limbah. Nah, jadi kami mengajak orang tua biar, ayo kita didik putra-putri kita biar peduli sama lingkungan gitu. Nah, alhamdulillah ketika kita membagikan surat ini, orang tua itu jadi lebih peduli dan mereka juga jadi memfasilitasi anak-anaknya dengan memberikan misting dan tumbler gitu. Jadi emang ada di suratnya itu kita bilang berharap untuk orang tua memfasilitasi anaknya dengan memberikan misting dan tumbler. Dan alhamdulillah benar-benar diterapkan oleh orang tua seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mia. Jadi tadi ada beberapa kosakata bahasa Sunda yang disampaikan oleh Mia. Jadi saya coba terjemahin di sini ya Mia. Jadi tadi ASUP itu singkatan, cuman kalau dari asal katanya ASUP itu bahasa Sunda artinya masuk. Iya. Dalam bahasa Indonesia atau enter in English. Terus tadi ada misting. Misting itu kayaknya kalau orang di luar Bandung itu jarang pakai kata misting. Jadi misting itu kayak food container lah, kotak makanan. Jadi kayak kalau tadi ada yang roaming dikit, mohon maaf ya. Karena kita orang Sunda mah ngomongnya suka campur-campur, bener nggak? Ya, terima kasih Mia atas presentasinya. Nanti kita akan diskusi juga di akhir. Sekedar mengingatkan buat teman-teman yang mau bertanya boleh langsung ditulis saja di kolom chat di Zoom atau di kolom komentar di YouTube. Oke, pembicara terakhir adalah Elhan dari SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Elhan ini juga merupakan siswa yang aktif ya dari kamu kelas 1 sampai sekarang kelas 3 ya kayaknya ya, aktif di Enviro Challenge juga dan di program lingkungan juga di sekolahnya. Halo Elhan, apa kabar? Halo Kak Rahyang, baik. Terima kasih Kak Rahyang. Sehat-sehat di sana? Sehat. Sekolah diliburkan ya? Diliburkan. Oke, silakan Elhan untuk memulai presentasi. Okay, good afternoon everyone. I will be presenting about how my school, SMA 6 Kota Bekasi, achieve plastic-free school. Okay, so first, I would like to introduce my organization. It is called the Enviro Army. We are consist of 58 students and 4 teachers with 2 mentors. We were formed while joining Enviro Challenge 2017. And Chili Padi Academy. We are divided into 4 subdivisions, which are Bakalde, Galonisa 6, 5R, and Medcom, which I will explain a bit more in the next slide. Our well-known slogan are not use plastic, you're fantastic, and batik, basmikan plastic. Okay, so our first step in achieving plastic-free school is brainstorming.
what are our main concerns and how can we serve our community. The first thing we do is discussions. So we collect students from every grade and then we discuss what can we do. We did a little mind map, which I will show in the next slide. We also did some problem tree and we make questionnaires. Then we collect data. This is our mind map. We did it in a group. It's kind of a bit messy, but I'll explain the mind map in the next slide. Okay, so the next step after we brainstorm is forming organization because we need a concrete team. So we did socialization from classes to classes. We select members together with the teacher. We create our vision, mission, and then our official logo, which you can see right there. And then we also divide our works in so we can work together more collaboratively. We create our MOU or ADART, and we also did some partnership with Armada Dropbox. Okay, so these are from the mind map. We were divided into 4 sub-teams, which are Bakalde, Medcom, Galonisasics, and 5R. So in Bakalde, we did some photo contest of the students bringing their own food containers to school, and then the winners will get some prize. And then we also did Bakal check day. So we go to classes and check if the students already bring their own lunchbox. We also provide rattan plates and melamine glass so that students could use it instead of using the other type of plastic. And then the Medcom division focus on social media campaign. We have our Instagram and Twitter and also Line, which is at Perifalonexi. You can check it. We also have our school radio every Tuesday. So every Tuesday we talk about environmental issues with the whole school using the school radio. We also collaborate with the teachers to create environmental integrated curriculum. Next is the 5R, reduce, reuse, recycle, refuse, and repurpose. We provide class trash bag so that students can divide their trashes, which can be recycled. And then we partner up with Armada Dropbox, one of a recycling company, and also Ministry of Bekasi. We also create a program called Yukita Sewalk, which is a bicycle program so that students who live under 3 kilometers in radius could use their bicycle instead of another type of transportation that may cause carbon monoxide. And then the last program is Galonisasics, which we provide water dispensers in classes so that students can refill their water bottles instead of buying single-use plastic bottles. We also did some anti-straw campaign. So we make sure that in our school, there's no more straws. Okay, these are the photos. As you can see, there's a student refilling his water bottle instead of buying single use. And then the school radio and also the Bakal Day competition winners. We also provide vouchers for students who win the competition so that they can be more interested in joining Bakal Day competition. And then these are the challenges we face, which are lack of facilities, motivation, and time management. After about 3 months of doing the program, students lack motivation. So what we do is we reflect and we evaluate. How can we improve and what could be better? So we gain new members from the grade 10, which are new students. We search for new ideas. We search for motivation. We ask teachers about what can we do to improve. And we give away form to students for them to evaluate our organization. So what would they like to receive from us? And what do they actually
haven't understand yet about the importance of reusing plastic. And then we compared our data from the previous data we did before we do the programs. Okay, so here's the outcome of our program. The first is plastic waste were reduced up to 50%. So it's not always 50%, but we managed to reach that number. So in average, every day our school can use about 5 kilograms or 6 kilograms of plastic per day. But then we managed to reduce it into 2.5 kilograms. And then after 2 years of doing our program, EnviroArmy becomes an official school organization, making it the 16th extracurricular in our school. And then number 3, based on the forms and the feedbacks we get, we can conclude that more students understand and are aware about the environmental impact of plastic waste. More students develop habits of refusing plastic, and then up to 10% of plastic waste are recycled by partnering up with Armada Dropbox. And then we work together with the Ministry of Bekasi to create plastic waste installation for one of the largest glow run in Bekasi. And then we participated in launching of Bekasi Anti-Plastic Campaign with the Ministry of Bekasi. So now in Bekasi, if you go to retail stores, you cannot find any more plastic bags. You can keep up with our work by following our Instagram at Perifalonexi or our Twitter and also our line. That's all from me. Thank you. Terima kasih Elhan, menarik sekali ya. Tadi ada mind map itu menarik juga. Jadi kalau teman-teman peserta di sini tadi memperhatikan presentasi dari Nia ataupun Elhan cukup terstruktur dan kayak seperti mirip outline saya jadi proposal. Jadi memang kami di diet kantong plastik ketika menyampaikan modul di Enviro Challenge ini kami menggunakan metode logical framework analysis atau log frame. Jadi memang kami ingin berbagi juga ke teman-teman di sekolah menengah atas untuk bisa berpikir secara logis, secara sistematik. Jadi kalau di logical framework analysis itu memang diawali dengan kita bisa menemukan pernyataan permasalahan. Jadi pernyataan masalah di sekolah yang memang sedang dilakukan program itu. Jadi problem statement ini atau masalah ini harus dinyatakan dalam kalimat yang sangat spesifik. Lalu dari situ kita coba petakan apa sih penyebab daripada masalah ini. Jadi teman-teman di SMA 8 Bandung dan juga SMA 6 Bekasi itu sudah bisa menganalisis sejauh itu. Jadi bisa kalau misalkan contohnya ada permasalahan plastik di SMA 6 Bekasi yang terlalu banyak menggunakan botol minum. Nah di situ mereka bareng-bareng menganalisis apa sih penyebabnya dari berbagai macam sisi ya. Jadi nggak cuma dari satu sisi aja. Dan dari situ dia petakan juga apa akibatnya kalau permasalahan ini terus-menerus ada. Lalu dari situ diterjemahkan menjadi yang namanya objective free ya. Jadi di situ yang tadi di permasalahan pemetaan permasalahan itu banyaknya kata-kata yang negatif diterjemahkan ke bentuk yang positif, yang itu bisa jadi dasar kita untuk melakukan perencanaan bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan tadi yang sudah ditemukan oleh teman-teman kita ini. Jadi ini mereka salah dua yang udah expert nih. Jadi kalau misalkan karena di beberapa peserta ini ada yang dari sekolah-sekolah juga gitu kan. Tadi ada yang dari Riau, ada yang dari Kalimantan juga. Jadi mungkin Elhan dan Nia juga bisa berbagi kepada adik-adik yang ada di luar sana.
Oke. Nah, selanjutnya terima kasih untuk Tiara, Nia, dan Elhan atas presentasinya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan di Zoom. Jadi pertanyaan pertama, ini pertanyaannya spesifiknya untuk Nia, cuman aku pengen juga dengar pendapat dari Elhan karena menurutku ini sama gitu ya. Jadi pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana rapat evaluasi yang dilakukan dan apa saja yang dikeluhkan oleh para pedagang di kantin dan bagaimana solusi. Mungkin bisa dijawab oleh Nia dulu. Untuk rapat evaluasi itu, jadi kita melakukannya setelah seminggu program ASUP ini diterapkan gitu. Jadi setelah seminggu diterapkan, kita lihat dulu nih dalam seminggu tuh ada kejadian-kejadian apa aja. Nah, dan di rapat evaluasi itu didiskusikan. Nah, apa sih keluhan dari pihak kantin? Jadi sebelum ada program ASUP ini, pendapatan di kantin itu emang udah rada berkurang gitu karena kebanyakan siswanya beralih ke GrabFood atau GoFood. Jadi kayak order makanan dari luar. Nah, ketika ada program ini dan ada kebijakan untuk tidak menggunakan, maksudnya untuk menambahkan uang 2.000 untuk single use plastik, si para pedagang ini merasa makin kecil pendapatannya, pemasukannya. Jadi sebenarnya yang paling dikeluhkan itu di sisi pendapatan di kantinnya gitu. Nah, solusinya itu akhirnya kami diskusi bahwa kayaknya kita sediain aja single use tapi non plastik. Jadi kayak kemasan kertas gorengan, terus kayak kemasan cup dari kertas gitu. Akhirnya kami kasih yang kayak gitu. Awal-awalnya kami menyediakan, jadi Konservasi 8 sendiri menyediakan kertas gorengan, terus menyediakan si cup kertas, pokoknya yang lebih ramah lingkungan, terus kita jual nih ke pedagang kantinnya. Nah, pedagang kantinnya akhirnya menerima, tapi lama-kelamaan kita gak nyediain lagi, akhirnya mereka sendiri yang beli ke pasar gitu. Jadi solusinya adalah dengan menggunakan single use non-plastik. Nah, mungkin sama-sama single use, tapi ketika saya lihat, lebih ramah lingkungan sih. Jadi kayak ada cup dari kertas gitu, dia itu gak tahan lama. Jadi ketika dia diisi air, harus cepat-cepat diminum, soalnya lama-lama si cup plastiknya jadi menipis dan jadi apa ya, jadi tipis gitu. Jadi harus cepat-cepat diminum dan dia juga lebih mudah terurai gitu sih. Oke, untuk Elhan sendiri ada tambahan nggak terkait evaluasi dan mungkin dengan komunikasi dengan stakeholders yang ada di sekolah? Oke, jadi kalau untuk pedagang di kantin ya, jadi kita ngelakuin pendekatan secara personal, satu-satu kita datengin, terus kita jelasin pros and cons-nya gitu. Gini loh, kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu stop menyediakan plastik sekali pakai. Jadi karena kita sempat memenangkan lomba Sustainable Canteen, kita menerima piring-piring kayu dan gelas-gelas aluminium, itu kami bagikan ke pedagang-pedagang kantin. Jadi win-win solution, mereka dapat peralatan makan baru, mereka tapi juga nggak menyediakan plastik sekali pakai, which is supporting our program. Kita juga dengan program voucher jajan, jadi misalnya dari bekal day competition, anak-anak murid menang lombanya, mereka jajanin itu di kantin, jadi kantinnya juga untung. Dan karena kantinnya nggak sedia sedotan atau plastik mika, itu juga malah mengurangi pengeluaran mereka. Seperti itu. Untuk rapat evaluasinya kami adakan seminggu sekali. Untuk evaluasi ini, biasanya kita melihat dari data-data questionnaires yang kita ambil dari murid-murid. Questionnaires ini kita pastikan selalu ada setiap tahun minimal 2 kali. Seperti itu. Okay, terima kasih. I would like to ask Tiara about similar questions. Hi, Tiara. So there's a questions about evaluation. Is there any methodology or tool that Plastic Free Campuses promotes to do an evaluation of the program? Okay, thanks, Ryan. So we do include in the steps that you need to monitor and evaluate
what you have done, and if your university is or school is having relapses or is going back to your old patterns in plastic consumption. So we are actually still formulating a universal version for that so that it can be modified for any country. But if you need a monitoring tool, there are tools from the Post Landfill Action Network that are already up. And a tool from Silliman University in the Philippines as well that I can share. So these are universal tools that schools can use to measure if their systems are being effective in reducing plastic waste or completely eliminating plastic waste. Oke, thank you so much. So, jadi teman-teman, dari Plastic Free Campus juga ada beberapa alat bantu untuk membantu kita evaluasi program juga dan aktivitas yang kita kerjakan. Nanti Tiara akan share linknya. So, Tiara, can you also share the link if available for public? Thank you so much. So, jadi ada pertanyaan selanjutnya. Saya mau berikan pertanyaan ini kepada Mia dan juga Elhan. Jadi ada yang nanya gini, bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dengan kantin? Strategi apa sih yang kalian lakukan supaya mereka mau ikut terlibat dalam program ini? Silakan Elhan dulu mungkin. Oke, baiklah. Seperti yang aku udah bilang tadi, kita melakukan pendekatan personal. Misalnya udah pulang sekolah, udah sepi kantinnya, kita datengin satu-satu setiap hari. Lalu kita cari win-win solution. Contohnya salah satu ibu-ibu ini yang jual ayam geprek. Kita minta ibu-ibu ini buat stop make plastik Mika. Terus ibu ini bilang, tapi saya nggak ada utensils. Maka dari itu kita ikut Sustainable Canteen Competition, kita mendapat kiriman piring-piring dan gelas-gelas, kita langsung kasih semuanya, kita bagikan ke pedagang-pedagang kantin, dan setelah itu ibu-ibunya ketika murid-murid makan di kantin nggak lagi menggunakan plastik Mika, tapi menggunakan utensils itu, dan kita sediakan sabun-sabun buat cuci piring, kita membenarkan sink wastafel di kantin supaya bisa dicuci sama muridnya terus dikembalikan ke ibu-ibunya, dan ibu ini senang karena nggak harus beli plastik Mika lagi gitu. Ada yang nolak nggak waktu diajakin pertama kali? Saat itu ada salah satu penjual minuman itu menolak karena gelas kertas itu kan kita bilang stop menggunakan plastik ya. Terus dia bilang gelas kertas itu lebih mahal. Awalnya kita pikir gelas kertas itu nggak apa-apa, tapi setelah kita cari tahu, gelas kertas itu juga ada plastik liningnya. Akhirnya kita bikin sosialisasi membawa botol minum sendiri di setiap murid. Jadi setiap murid membawa botol minum sendiri untuk ke pedagang minuman ini, dan pedagang minuman ini nggak usah provide gelas plastik lagi. Untuk takarannya dia punya takaran sendiri. Jadi apapun botol minumnya, takarannya tetap segitu. Win-win solution. Dan gimana cara kita konsistennya? Kita periksain ke kelas setiap hari Rabu. Apakah murid-murid yang membawa tumblernya ini, misalnya dia tidak membawa, dia dapat denda. Dan dendanya lagi nanti kita putar uangnya. Dendanya kita belikan tumbler buat si anak ini. Gitu. Oke, menarik. Berarti emang diskusinya harus terbangun terus ya, jadi nggak terputus. Jadi biar mereka ini juga paham, pedagangnya paham, kita juga bisa bantu cari solusinya. Dan yang tadi menarik adalah pedagang minuman punya gelas takar gitu ya, jadi dia istilahnya nggak rugi lah gitu, kebanyakan terlalu sedikit gitu. Dan ini perlu juga dicontoh buat para pedagang minuman lain yang ada di mall ataupun di yang lain, karena ada beberapa toko juga yang atau kafe yang juga menolak kalau kita bawa tempat sendiri dengan alasan SOP dan lain-lain, padahal ada gelas takar ya sebetulnya bisa kita pakai. Jadi itu menarik banget, dan bisa tuh diangkat ceritanya di sosmed dan juga mention tuh toko-toko yang nggak punya gelas takar. Oke, kalau Mia sendiri gimana tuh?
bagaimana caranya bekerja sama dengan pihak kantin, strateginya apa yang digunakan? Mungkin sama sih kayak Alhan tadi, jadi kita datengin satu-satu dulu pada awalnya. Ditambah lagi kan tadi saya ngeliatin grafik ya, ada grafik itu. Nah, setiap itu tuh grafiknya tuh di kuesionerin gitu. Jadi nyebarin satu-satu kertas setiap harinya pagi-pagi. Dan setiap ketemu sama pedagang kantinnya ini ngobrol gitu. Jadi apa masalahnya sekarang atau misalkan udah baik-baik aja atau gimana. Nah, mungkin dari rapat evaluasi sih yang sebenarnya jadi penentu gimana solusinya terpecahkan, masalah-masalahnya terpecahkan gitu. Nah, terus kami juga kan dari dana yang dikasih dari Enviro Challenge juga, kami membelikan piring, terus kami beli mangkok yang kecil-kecil sih, jadi kita bagi-bagi rata. Dan di situ karena kenapa kita beli itu? Sebenarnya kantin juga udah punya piring sendiri, punya mangkok sendiri, punya sendok sendiri. Cuma dengan adanya program ini tuh mungkin ada apa ya, si siswanya jadi malas ngebalikin si piringnya. Jadi misalkan piringnya udah dibawa ke kelas nih, dia lupa kembaliin dan akhirnya hilang. Jadi intinya masalahnya tuh itu, akhirnya kita beli mangkok dan piring buat dibagiin lagi ke pedagang kantinnya, kayak gitu sih. Akhirnya si pedagang kantinnya mau bekerja sama dan gak ada masalah lagi. Ya, programnya masih jalan ya, jadi nggak ada kendala ya di tengah-tengah ya sebenarnya. Enggak ada, alhamdulillah nggak ada. Oke, ya di sini di salah satu peserta ada juga dari sekolah lain ya, jadi ada dari SMA mana tadi, SMA 3 Dusun Selatan ya kalau nggak salah ya. Nah, sepertinya ini guru atau dari pihak sekolah. Nah, saya di sini mau coba undang juga guru dari SMA 8 dan juga SMA 6. Karena saya lihat namanya ada di sini, jadi saya sekalian mau colek, mungkin bisa ikut berbagi juga dari pihak sekolah gitu ya, bagaimana strateginya supaya program lingkungannya jalan. Saya mau menyapa Ibu Novi dari SMA 6 Bekasi, dan juga Ibu Wulan dari SMA 8 Bandung. Mungkin kameranya bisa dinyalakan kalau bisa, atau suaranya boleh dinyalakan mungkin. Ibu Novi masih ada di sini nggak ya? Halo Ibu. Bu Novi, Bu Wulan, halo. Nah ya, ini ada Ibu Wulan. Kebalik Bu, itu kameranya. Iya. Halo Ibu Wulan, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Ya, mungkin bisa berbagi Bu, kalau dari pihak sekolah sebetulnya kenapa akhirnya mau ikutan program ini, terus apakah sebelumnya juga sudah ada program di sekolahnya tentang lingkungan hidup, dan kira-kira kalau sekolah lain mau ikutan program lingkungan, sebetulnya apa sih strategi atau langkah awal yang perlu dilakukan? Oke, jadi sebenarnya ini saya dapetnya dari ini sih, dari wakil kepala sekolah bagian, tunggu ya, sebentar, ini saya kebalik. Tetap ya? Oke. Nah, ya. Jadi sebenarnya saya dapetnya awalnya infonya dari wakil kepala sekolah sih. Jadi pertama kali kita ikut program ini tuh sebenarnya memang support dari sekolahnya udah bagus. Jadi wakil kepala sekolah langsung bilang, kan kebetulan saya pembina ekskulnya kan. Jadi mereka langsung support, Neng gimana kalau ikutan? Nah, terus saya juga baca juga kan, ternyata bagus nih kegiatannya. Terus kemudian mereka juga bilang, iya di sekolah kita kalau bisa sih kantinnya anti plastik bagus tuh. Jadi support dari sekolah sih awalnya. Sebelumnya di SMA 8 memang tahun ini pertama kali, jadi memang belum ada program seperti ini. Jadi saat kita ikutan sangat support, bagus banget gitu kita. Ada kendala nggak? Maksudnya ketika memulai program lingkungan di sekolah? Oke, sebenarnya kendalanya tadi udah disampaikan ya. Jadi kendala kita itu sebenarnya dari kebiasaan siswa dan juga kebiasaan dari kantin. Jadi kan di kantin yang biasanya menggunakan single use plastik dari mulai gelas plastik, kemudian mika-mika, kemudian juga botol-botol minuman banyak dijual. Nah, kemudian siswanya juga biasanya nggak terbiasa untuk membawa tumbler dan misting sendiri.
Ya, jadi kalau misalkan itu udah dikerjakan tadi kan udah dibahas sama Mia ya. Jadi awalnya kita sosialisasi, ke kantin juga kita tanya sebenarnya awalnya. Terus ke siswa juga kita ajak. Kemudian mulai dari pengeras suara sekolah kita umumin supaya lebih formal gitu kan, supaya kalau misalkan siswanya lupa bisa diingetin gitu. Dari mulai oleh guru-guru di kelas biasanya suka ada guru yang support dengan cara sebelum mulai mengajar itu disuruh kelihatan dulu tampilnya mana, nanti anak-anaknya mengacungkan dan itu biasanya dapat nilai plus gitu katanya. Dari beberapa guru ada yang seperti itu juga. Jadi sebenarnya kalau kendalanya sudah dijelaskan, solusinya juga sudah. Jadi ya sekolah support banget, makanya program ini bisa bagus gitu, bisa berjalan lancar gitu. Ya, kalau dari keterlibatan orang tua siswa sendiri bagaimana? Sebenarnya kalau itu kita memberikan surat kan ke orang tua siswa, jadi nggak ada yang komplain sih. Jadi sejauh ini setelah surat itu terbit kan langsung berjalan tuh programnya. Nah programnya itu tuh berjalan dengan tadi siswanya ada yang mulai untuk membawa tumbler dan misting. Jadi orang tua siswa nggak ada yang komplain sih sebenarnya. Jadi dan responnya pun saya kurang paham ya. Jadi tapi kita kan juga ada sosialisasi lewat wali kelas. Jadi mungkin wali kelas juga karena nggak ada yang komplain ke kita, berarti kesimpulannya mungkin orang tua juga mendukung gitu. Jadi karena nggak ada komplain berarti mendukung ya? Iya, karena juga dan kalau memang di Bandung, iya gitu. Dan kalau di Bandung sendiri kan memang program ini kan juga sejalan dengan program dari pemerintah ya, karena di Bandung kan ada Tangpisman ya, program kurangi, pisahkan, manfaatkan. Jadi betul. Jadi udah dilihat juga kan ya kalau di SMA 8 ya? Iya sudah. Kebetulan SMA 8 itu kan sekolah adiwiyata mandiri juga ya. Jadi sebenarnya dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana itu sangat mendukung kegiatan ini karena kan memang mendukung sekali Kampisman gitu ya. Jadi sekaligus jadi contoh lah, biasanya kalau misalkan ada studi banding ke SMA 8 kita suka diundang juga untuk ngomong lagi ada apa di sekolah gitu. Siap. Terima kasih Bu Wulan. Sekarang saya mau beralih ke Ibu Novi. Halo Bu. Ini juga SMA 6 Bekasi juga sekolah adiwiyata. Halo Bu Novi, apa kabar? Halo Kak Rahyang, selamat siang. Selamat siang juga Ibu. Lagi di sekolah Bu? Iya, ini lagi di sekolah, lagi piket. Kebetulan kan ada piket guru gitu. Ya Bu, mungkin bisa berbagi nih ke sesama, mungkin ada guru juga yang jadi peserta webinar kali ini. Kira-kira SMA 6 Bekasi ini awal mulanya gimana sih bisa memulai kegiatan lingkungan di sekolahnya? Apa saja hambatannya? Atau ada cerita menarik mungkin? Silakan Bu. Baik, terima kasih Kak Rahyang untuk waktunya. Kak Rahyang kelihatannya agak gemukan ya. Social distancing ya. Ini gini Kak Rahyang, jadi awal mulanya kan memang kita memulai dari kita punya visi misi sekolah, yaitu sekolah yang berwawasan lingkungan. Walaupun visi misi ini selalu diupdate tiap kali ada rensranya ya, tetapi kami tetap tidak mengubah tentang visi misi sekolah tersebut. Dan untuk awal mulanya adalah ketika memang Kak Rahyang tahu di Bekasi, apalagi di sekolah kami itu langganan banjir. Tapi kami tidak akan menyerah dengan adanya kondisi seperti itu, di mana input anak-anak yang masuk itu ternyata sangat potensial, di mana anak-anak SMA 6 itu eskulnya itu banyak sekali yang mengarah ke non-akademik. Salah satunya ada eskul yang waktu itu semula eskul Science Club, tetapi kemudian diarahkan anak-anak yang tertarik pada lingkungan, kemudian dia mengajak teman-teman orang-orang kunci. Kalau cuman sains saja mungkin tidak, tetapi dia mengajak orang-orang kunci untuk diberikan ruang supaya dia bisa berpartisipasi menjadi agen-agen lingkungan. Nah, mulainya ketika kami, maaf nih, ini jadi cerita dulu. Jadi kerjasama sama GIZ yang mengajak kami eco-mapping ya, program eco-mapping di mana anak-anak mengidentifikasi sendiri masalah lingkungan dan anak-anak sendiri yang kemudian mempunyai inisiatif
aku harus gimana melihat kondisi sekolahku begini. Waktu itu ada isu air, ada isu plastik, ada isu sampah, ada isu energi gitu ya. Nah, setelah kami ikut ecomapping ini, ada perubahan ini, apa itu, tujuan dari kita ya. Artinya setelah tahu seperti ini kita kerucutkan, ternyata plastik itu paling banyak yang bermasalah di SMA 6 Bekasi ini. Nah, kita kerjasama dengan semua stakeholder sekolah, dari yang semula dari ekstrakurikuler kita masuk ke apa itu Wakasek kesiswaan, kemudian ke kepala sekolah, lalu kita bisa berbaur dengan seluruh warga sekolah, terutama yang paling banyak itu subsidinya adalah plastik adalah dari kantin. Selain juga dari anak yang mungkin dia membawa sampah-sampah plastik, tapi yang paling banyak adalah dari kantin. Nah, kemudian kami mengubah pola bahwa anak-anak inilah yang harus menjadi pemicu untuk agen-agen lingkungan di SMA 6 Bekasi. Walaupun sebenarnya dia ketika pulang sampai ke rumah, itu juga harus membawa virus-virus positif, di mana di rumah dia harus juga mengupayakan pola hidup memilah sampah dan juga untuk bagaimana menjadi agen di rumah masing-masing di masyarakat. Lalu ketika anak-anak itu sudah mendapatkan tempat, mereka mempunyai program. Nah, programnya udah dikatakan Elhan tadi ada banyak, walaupun selain plastik juga ada. Mereka tetap kelihatan, saya pantau anak-anak itu senang, enjoy gitu ya dengan adanya apa itu ruang gerak yang ini. Nah, ini mungkin bisa juga untuk teman-teman di sekolah lain, bisa juga untuk teman-teman guru ya, maaf, itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi setiap kurikulum itu masuk. Jadi tidak hanya anak yang gerak, tapi semua guru juga dalam setiap pembelajaran itu istilahnya menggaungkan tentang lingkungan. Contoh misalnya matematika bisa masuk nggak? Bisa. Bagaimana soal tentang menghitung konsumsi plastik, bagaimana plastik yang dibantar gebang. Kalau di PKN bisa juga aturan perundang-undangan. Pokoknya bisa masuk ke seluruh jenjang pendidikan yang di kelas 10, 11, dan 12, ataupun seluruh mata pelajaran. Dan itu senantiasa digaungkan, dan apalagi kita sudah punya wadah khusus, yaitu Enviro Ermisip, kita sudah bisa dapat program-programnya. Nah, mudah-mudahan dengan lomba-lomba yang sudah kita menangkan ini, kita tetap eksis untuk menjadi sekolah yang adiwiyata mandiri, dan kita bisa tetap menjadi sekolah yang cinta lingkungan. Itu aja harapan saya. Dan anak-anak yang sekarang kayak Elhan itu Kak, itu Elhan sudah Kak Rahyang udah diterima di IPB itu Kak. Jadi jalur internasional dia sebenarnya sudah kelas 3, tapi saya beri kesempatan kesempatan terakhir Elhan. Nanti adik-adik kamu juga yang akan mengikuti. Jadi ada regenerasi Kak Rahyang untuk kita. Itu aja Kak Rahyang, selamat teman-teman yang pejuang lingkungan di sekolah lain. Saya mengajak dari seluruh Indonesia untuk bisa mengambil hikmahnya. Mungkin ada tambahan dari Ketua Enviro. Ini saya ditemenin Ketua Enviro nih, soalnya takut sendirian di kantor nih. Oke Kak Rahyang, itu aja dari kami. Tambahan dari Elhan, silahkan Elhan. Iya, terima kasih Bu Novi. Menarik juga, selamat ya Elhan ya. Tadi kayaknya saya lihat ada salah satu pertanyaan dari IPB juga tuh, berarti nanti harus ikutan dari salah satu unit kegiatan mahasiswa yang saya juga pernah ikutan di situ. Ini ada menyambung dari apa yang disampaikan Bu Wulan dan Bu Novi, ada salah satu pertanyaan yang masuk ke private chat saya dari Bapak Yusuf dari SMA 3 Dusun Selatan, Kalimantan Tengah. Jadi katanya gimana sih caranya, strateginya, solusi gitu untuk mengajak murid yang mungkin masih belum terpapar atau masih belum paham mengenai isu lingkungan, karena kebetulan sekolah beliau ada di pinggir sungai dan agak di pedesaan, jadi mungkin nggak dekat dengan perkotaan. Kalau jawaban dari saya sih Pak, seperti tadi yang Ibu Wulan dan Ibu Novi sebutkan ya, pergunakan seluruh saluran komunikasi yang ada di sekolah, mau itu sound system ataupun di tiap kelas. Jadi guru-gurunya sudah diberi
pelatihan atau pengarahan untuk mengajak penyelamatan lingkungan hidup. Dan berhubung sekolahnya juga ada di pinggir sungai, sepertinya mungkin bisa jalan-jalan tuh sekalian ke sungai, melihat apakah di sungainya sendiri sudah masih bersih atau sudah tercemar oleh sampah-sampah plastik. Nah, dari situ kita bisa mungkin di sini yang punya peran lebih adalah guru untuk memfasilitasi diskusi kenapa di sungainya di sungai di dekat sekolah itu ada plastik, dari mana plastiknya gitu, terus akan pergi kemana plastiknya. Jadi intinya sih proses diskusinya mungkin harus berjalan dua arah, dari guru dan juga dari muridnya, supaya bisa sama-sama menemukan solusinya lah. Nanti mungkin kalau Bapak sudah daftar, berarti kemarin nanti kita akan coba juga saya titipkan ke tim Diet Kantong Plastik untuk bisa dikirimkan tools mengenai logical framework analysis tadi. Jadi mungkin di sela-sela PSBB dan Ramadan ini Bapak juga bisa coba-coba pakai alat bantunya itu. Ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Jadi ini ada pertanyaan dari Rosalia ya. Jadi there's a question for Tiara. So Tiara, is there any tips to start this project in university scale, and how to ensure the sustainability or the continuity of the program? Thanks, Rayang. Hi, Rosalia. So it depends. My tip would be, depending on if you're a student or a teacher. So if you are a teacher and you are a professor in one college or one school that's composed of a lot of departments, you will need to gather everyone and have one big meeting to explain the problem and to explain your vision for the school. So for a teacher, one big step that you could take to ensure sustainability is to have your president on board, which is not the easiest thing to do. So it's just that if you want your program to be sustainable, you really have to have your president on board, because they will be the ones allocating funds for where to implement the systems, to where to monitor, where to assign certain things for sustainability, like waste management and procurement of policies. They will be the one who will have a say or approve that. And if you're a student, on a student standpoint, you will really need to campaign for it and lobby for it. So the very first step to really do, whether you're a teacher or a student, especially if you're a student, is to form your group, like what I saw in our youth leaders presentations, even if I didn't understand most of it, that they did form a group. And you need to discuss what you want for the school to happen. What is your vision for the plastic-free school? And if you're able to campaign for it slowly, and you can be creative with it, with your campaign, you can make a plastic-free event, you can hold a story of plastic screening, you can spread infographics, you can do lectures in different departments. And once you're able to do that, you can also get a teacher on board, or one teacher per department on board. That could be a good start, who already has a connection to the administration. So it's really, you really need to map your stakeholders, or the people who will need to hear your voice out and who will support your campaign. And you can do your own petition in your own school that you can present to your president. So the very thing to do to ensure sustainability and that this project goes on and that your school continues to go plastic free is to have your president on board, because they will be the one approving the policies that will be listened to, or that everyone will be following. So that includes the smallest vendors or sellers in your school up to the biggest people who will be protesting against the policy. They will need to answer to the president. So yeah, I hope that answered. Thank you, Tiara. So jadi untuk lebih detailnya seperti bisa dibuka lagi websitenya di bit.ly/plastic-free-campuses. Karena di situ ada kalau dilihat, saya lagi lihat ini, jadi ada yang cara-caranya tuh udah dijelasin satu-satu kayak gimana sih, dan termasuk untuk memastikan bahwa programnya bisa
dilakukan terus-menerus. Nah, ini pertanyaannya juga sama buat Nia dan Elhan. Bagaimana kalian bisa memastikan program lingkungan yang kalian pegang saat ini itu tetap berlangsung meskipun kalian nanti sudah lulus? Nia dulu mungkin boleh. Jadi kan kita mungkin kalau dari instrumen-instrumennya, peralatan-peralatannya sudah kami sediakan dari awal gitu. Gimana kita membeli mangkok, piring, itu saya rasa sudah bisa memastikan bahwa program ini bisa berkelanjutan. Nah, kalau untuk gimana biar bisa berkelanjutan kalau kitanya udah lulus, karena kan ini awalnya dari ekstrakurikuler, dan ekstrakurikuler itu pasti ada anggotanya gitu, ada penerusnya. Jadi kami harap bahwa nanti adik kelas kami juga yang akan meneruskannya gitu. Oke, kalau menurut Elhan sendiri kayak gimana strateginya di SMA 6 Bekasi? Kurang lebih sih sama. Jadi awalnya kan kami ini cuma organisasi biasa ya, di luar ekskul. Tapi sebelum saya dan teman-teman saya lulus, kita make sure organisasi kita ini udah jadi ekskul, udah jadi official, udah ada landasan hukumnya, udah ada ADART, udah ada MOU-nya. Kita sudah cari pembina, Ibu Novi. Dan dari situ kita juga selalu make sure setiap kita naik kelas, kan ada murid baru, itu murid baru selalu ada tim baru. Dan untuk tim baru ini, kita ada proses seleksinya, kita membuat perjanjian sama mereka, mereka harus punya komitmen. Jadi mereka menyatakan komitmen, dan ketika mereka udah menyatakan komitmen, mereka langsung diberi tanggung jawab. Sebelumnya saya ketua Enviro, setelah itu ada Rizky yang lagi nonton juga, setelah itu tanggung jawabnya saya berikan untuk Rizky, dan nantinya ketika Rizky udah kelas 12 juga akan diberikan ke penerus-penerusnya. Tapi dengan make sure bahwa komitmen itu sudah dinyatakan, dan Ibu Novi sebagai yang selalu mengawasi dan membina. Oke, terima kasih. Sedikit menambahkan kalau program akan tetap berlangsung kalau ada support dana juga. Jadi jangan lupa kalian nanti SMA 8 dan SMA 6 tadi apply ke microgrants dari Plastic Free Campus ya. Dan juga sekolah-sekolah lain juga boleh yang ini coba diakses, karena tadi saya sempat lihat di situ udah langsung formatnya formulir pendaftaran, jadi bisa langsung di-explore to diisi. Ya, ada 2 pertanyaan terakhir buat Elhan dan juga buat Nia. Jadi pertanyaan yang pertama adalah kalau di kantin boleh diperjualbelikan nggak kemasan minuman sekali pakai, botol kemasan air minum sekali pakai, sama mungkin boleh diceritakan lagi, sepertinya baru bergabung juga ini, program daur ulang plastik atau sampah yang dilakukan di tempat kalian itu seperti apa? Boleh Elhan duluan mungkin. Oke, jadi untuk boleh dijual atau enggak, untuk hari-hari biasa masih diperbolehkan, tapi kita selalu make sure-nya ke murid-muridnya. Jadi misal setiap hari-hari tertentu seperti hari Rabu, hari Jumat, itu kita periksakan. Jadi mereka wajib, jadi walaupun kantin menyediakan, murid tidak boleh membelinya. Jadi ketika kita sidak lalu ketahuan, kita ada sistem dendanya. Dan untuk hari-hari besar, mungkin ada acara pentas seni atau acara ekskul, itu kita tidak memperbolehkan di acara pensi atau di acara besar sekolah sedia gelas atau plastik sekali pakai. Jadi kita selalu make sure event sekolah itu plastic free dan selalu collaborate sama Enviro Army. Dan untuk program recycling itu kita ada 5R kan tadi, reduce, reuse, recycle, refuse, and repurpose. Di program 5R ini kita ada reduce, reuse, recycle, itu kita pisahin plastik-plastik ke kantong plastik yang berbeda, yang bisa di-recycle, itu kita kirimkan ke armada Dropbox untuk dijadikan biji plastik dan didaur ulang lagi. Nanti hasil daur ulangnya diberikan kembali kepada kita. Jadi win-win solution. Dan kita ada piketnya, jadi setiap minggu ABC yang recycle, pisah-pisahin sampah, lalu minggu depannya DEF gitu. Jadi beda-beda orang, jadi selalu ada piketnya gitu.
Oke, kalau menurut Mia sendiri gimana di SMA 8? Kalau untuk botol plastik kemasan minuman gitu, untuk hari Senin sampai Kamis itu masih diperbolehkan. Nah, kalau untuk hari Jumat yang one day without plastik itu, ada penambahan harga seharga 2.000. Jadi, tapi yang saya lihat sih, kebanyakan udah pakai tumbler, karena mungkin kita udah nyebarin surat ke orang tua juga, dan banyak juga siswa yang tertarik dengan program cap dan kartu aku koplak tadi ya, yang dapat poin, dapat reward gitu. Jadi, yang membeli botol plastik itu sudah mulai sedikit. Nah, tapi ya kalau untuk dijual atau enggaknya, kalau Senin sampai Kamis iya dijual dengan harga yang standar normal, tapi pas hari Jumat, pas one day without plastik itu ditambah 2.000. Nah, kalau untuk program recycle plastik, nah jadi di konservasi 8 itu kan dia ekskul lingkungan. Nah, di konservasi 8 ini tuh ada 6 divisi. 6 divisinya itu saya ceritain dulu aja ya. Yang pertama ada hidroponik, yang kedua aquaponik, yang ketiga sampah anorganik, yang keempat sampah organik, yang kelima tanaman obat keluarga, dan yang terakhir adalah divisi humas. Nah, program recycle plastik itu adalah pekerjaannya divisi sampah anorganik. Jadi di divisi sampah anorganik ini kita mengolah botol plastik, sampah botol plastik menjadi ekobrik. Nah, yang tahu gak ekobrik apa? Tahu dong. Nah, iya, jadi kita ngolahnya jadi ekobrik. Nah, di ekobrik itu kita buat jadi pagar pot, jadi pagar tanaman gitu. Jadi emang karena udah ada ekskulnya, jadi itu bakal terus jalan gitu. Oke, kalau menurut kalian sebetulnya memungkinkan nggak ya kalau di kantin itu botol minuman plastik sekali pakai itu ditiadakan? Bisa kejadian nggak kayak gitu? Gimana? Ya, bisa kejadian nggak kalau kalian tidak memperbolehkan itu dijual gitu di kantin? Kalau aku sih pengennya gitu. Soalnya kan kita juga udah menyediakan dispenser di luar koperasi, jadi di depan koperasi itu ada dispenser. Jadi kita bisa isi ulang, mau ngisinya setengah botol atau sebotol pun itu cuma dihargai 2.000 aja. Nah, jadi pasti kan orang-orang punya tumbler dong, dia bisa bawa tumbler dari rumah dan bisa mengisinya di dispenser atau di galon tersebut gitu. Nah, mungkin aja gitu, bisa aja dihilangin, tapi ya mungkin banyak kontranya sih ke pedagang koperasinya. Kalau menurut Elhan gimana? Kalau Mungkin menurut aku, untuk botol plastik itu sendiri yang air mineral AMDK lah ya, AMDK itu masih possible banget buat dihilangin. Tapi kalau untuk plastik sekali pakai macam Mika atau plastik minuman manis itu yang agak sulit. Karena kalau memang plastik AMDK itu kita udah hampir nggak dijual lagi di mana-mana, tinggal satu penjual kantin yang jual, dan kita sediakan galon, dispenser, jadi masih possible. Tapi untuk plastik Mika ini loh yang agak tricky. Jadi tetap ada ini ya, strategi untuk menambah produk yang bisa dikurangi terus. Ada satu pertanyaan terakhir, ini buat Mia, tapi pertanyaannya dari Rizky, ketua Enviro yang baru di SMA 6 Bekasi. Jadi kayak kepo nih, karena dia kan akan yang meneruskan semangatnya Elhan di SMA 6 Bekasi ini. Menurut kata Rizky nih, menurut Mia, gimana caranya untuk menaruh mindset yang benar kepada murid-murid di sekolah supaya konsisten terus sampai generasi selanjutnya? Mungkin buka kartu dikit kali ya, supaya SMA 6 juga bisa mengikuti apa yang dilakukan SMA 8. Sebenarnya karena kita masih SMA gitu ya, yang benar-benar masih lekat banget sama yang namanya medsos gitu. Konservasi 8 ini punya media sosial dan itu bisa di-follow sama seluruh warga 8. Jadi kita itu rutin membagikan informasi-informasi tentang permasalahan limbah plastik gitu. Sebenarnya nggak limbah plastik aja sih. Pernah tentang climate change, yang kayak gitu-gitu juga pernah. Nah, kalau untuk ke anggota selanjutnya kan, di waktu kita ikutan Enviro Challenge 2019 ini, kita juga ngajak kelas 10. Kebetulan aku masih kelas 11, sama tuh kayak Rizky ya, masih kelas 11. Nah, yang kelas 10 ini juga kita ajak gitu, nih Enviro Challenge tuh gini, asup tuh gini, mereka juga belajar. Jadi, saya yakin mereka juga pasti bisa meneruskannya. Nah, kalau untuk gimana keberlanjutannya,
si sekolah ini tuh benar-benar mendukung apa yang tadi kata Bu Wulan juga ya. Jadi waktu aku minta ke Wakasek Sarana Prasarana, aku minta izin buat ada One Day Without Plastic dalam 1 hari di seminggu itu, malah Bu Eis, Wakaseknya itu bilang, kenapa nggak setiap hari aja gitu. Jadi emang benar-benar mendukung, benar-benar pengen banget program ini tuh berhasil. Jadi kalau misalkan generasi selanjutnya ada kemalesan gitu, pasti sekolah yang bakal ngebangkitin karena sekolah juga udah benar-benar mendukung. Oke, jadi intinya koordinasi antar stakeholders di dalam sekolah juga harus selalu terbangun ya. Jadi jangan sampai putus komunikasi dan selalu jadi ada perkembangan gitu. Jadi nggak berjalan di tempat, selalu ada perkembangan yang menjadi lebih baik lagi dan menjadi luas lagi. Oke, terima kasih Elhan, Mia, and also Tiara for the sessions. Menarik banget. Jadi seperti yang kita tahu ya, jadi kalau akan bisa saya menyimpulkan dikit sebetulnya karena saya juga aktif di gerakan-gerakan mengenai anak muda. Jadi memang anak muda memiliki peran yang sama pentingnya dalam upaya pencegahan sampah plastik, dan anak muda juga harus dijadikan aktor utama seperti apa yang dilakukan oleh Mia dan juga Elhan sebagai pendorong perubahan. Jadi kita bukan sekedar istilahnya gimmick atau objek yang dipromosikan ke sana kemari, tapi jarang sekali suara anak mudanya yang diangkat. Jadi memang anak muda seperti Elhan dan Mia dan juga yang lainnya sendiri harus didorong untuk menjadi agen perubahan dan terlibat langsung dalam pencarian solusi. Jadi bukan yang disuruh-suruh, tapi justru mereka-mereka ini yang harus didorong motivasinya, didorong analisisnya supaya bisa lebih memiliki terhadap konteks. Terima kasih Elhan dan Mia. Thank you Tiara for your time. And sekali lagi kalau teman-teman yang pengen mencari tahu mengenai informasi Plastic Free Campus, bisa dicek di bit.ly/plasticfreecampuses, dan juga untuk yang tertarik untuk mendaftar microgrant Plastic Free Campus bisa dicek di bit.ly/microgrant PFC. PFC-nya ini kapital ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti sesi hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa juga ikut social media competition untuk mendapatkan hadiah tas bekal Quran. Saya kembalikan lagi kepada Mas Anton dari Amerika. Halo Mas Anton, terima kasih ya. Halo Mas Rayang, terima kasih banyak. We would also like to thank all of our speakers for the very wonderful presentation. And now I believe that we have learned more on how our youth are helping to tackle the issue of plastic waste. Thank you very much. That was a very wonderful presentation. And now I will announce the winner of our icebreaker question. And I'll say the question one more time. Okay, so the question was, COVID-19 has increased the demand of some plastic-based items. Which one of these plastic-based items is not experiencing an increase in demand? And the answer is A, straws. And congratulations to Maya Trenner from Facebook for getting the answer right. And now you guys might be wondering how you can develop awesome ideas for a place like this. Well, wonder no more. You can come straight to our website at www.atamerica.or.id, and then you can go to collaborate with us and then create an event, and you can submit your proposal there. All of the submitted proposals will be reviewed, and your event might just end up here very soon. And while you're on our website, don't forget to subscribe to our newsletter, and also to subscribe to all of our social media and also our YouTube channel. And all of our social media accounts are at AT America, and also for our YouTube channel, it's AT America A. Well, it has been fun, folks. Thank you for tuning in, and we'll be hosting more events like this in the future, and we hope to see you again at the next Ad America TV event. Goodbye, everybody.